وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bikaramika ilma ya rabbal alamin. Dengan izin Allah Ta'ala kita akan lanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar karya sejumlah dari ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama ahli tafsir. Ayat yang akan kita bahas surat Al-Baqarah ayat 236 dan 237 insyaallah ta'ala. Masih berkaitan dengan masalah cerai. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Itu dikatakan oleh para ulama, la ithma alaikum ayyuhal azwaj in talaqtumun nisaa ba'dal 'aqdi 'alayhin wa qabla an tujami'uhun aw tuhaddidu mahran lahun. Tidak ada dosa atas kalian wahai para suami. Tidak apa-apa kalau memang beruzur, kalau memang ada alasan yang syar'i, tidak apa-apa jika kalian mentalak istri-istri kalian ba'dal 'aqdi, pasca akad. Setelah akad. Dan perlu diketahui ikhwah, nikah ya dalam bahasa Arab dimutlakkan dua makna. Imma aqduz zawaj, ya, imma jima'. Ya, nikah itu dalam bahasa Arab ada dua makna. Akad, kafi. Jangan berisik kafi, haula. Yang pertama akad, yang kedua jima', bercampur. Ya. Jadi dua-duanya itu nikah dalam bahasa Arab. Jadi nikah bisa bermakna jima', tapi jima' nggak bisa bermakna nikah ya. Kalau disebut jima' maka makna yang nas, ya antum tahu maknanya apa gitu. Tapi kalau nikah ada dua ihtimal makna. Imma maknanya adalah akadnya, imma maknanya adalah jima'nya. Ya. Taib itu. Nah, tidak ada dosa bagi kalian wahai para suami jika kalian mentalak istri kalian pasca akad, ba'dal aqd. Ya. Ba'dal aqd, langsung ditalak. Enggak langsung, maksudnya enggak mesti langsung, tapi bisa langsung setelah akad, bisa beberapa hari setelah akad, tapi dengan syarat di sini boleh dilakukan itu
qabla an tujami'uhun, yaitu sebelum jima, sebelum mencampuri mereka. Au tafridu lahunna faridah, yaitu au tuhaddidu mahran lahun. Dan sebelum kalian memberikan atau menyebutkan atau menentukan mahar bagi mereka. Ahora jangan berisik ahora. Tapi jangan ini. Ini pahami baik-baik ikhwan ya. Dari kalimat-kalimat Rabb kita ini ada beberapa fiqih dan hukum. Apa hukum menceraikan istri sebelum akad nikah? Apa hukum menceraikan calon istri sebelum akad nikah? Apa hukumnya? Gimana? Kebayang nggak? Apa hukum mengatakan saya cerai kamu kepada calon istri sebelum akad? Apa hukumnya? Mubah. Oke, mubah. Terjadi cerai nggak kira-kira? Pecinya aja sampai miring dia, topi miring. Ya belum nikah. Mubah di sini dalam artian perkataan tersebut ya nggak haram juga gitu. Ya terserah lo ngomong apa gitu. Sebelum nikah belum akad, dia udah bilang pokoknya nanti kalau misalnya terjadi akad saya ceraikan kamu. Berimbas nggak setelah? Nah itu, paham nggak? Itu bukan Anda nggak maksud belum nikah udah bilang saya ceraikan kamu. Ya pasti perempuan bilang emang lu siapa gua? Belum jadi gitu kan. Nah, enggak, maksudnya di sini adalah apa hukum apakah sah penceraian ucapan cerai sebelum akad nikah? Maksudnya ketika dia belum nikah nih, dia bilang pokoknya nanti ketika setelah nikah aku akan ceraikan kamu. Sah atau enggak tuh? Enggak sah karena belum ada hukum, belum ada kaitan ketika itu ya. Oke, itu kan fikih pertama. Fikih kedua, apa hukum mengucapkan apakah sah talaknya mengucapkan lafal talak setelah akad nikah plek gitu. Sah talaknya. Walaupun main-main. La haula wala quwwata illa billah. Ya itu ya. Karena dengan lafal di sini la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna, belum diapa-apain dia. Ya. Baik. Pertanyaan. Sah atau tidak hukum nikah? Sah atau tidak nikah seseorang jika ada wali perempuan, ada saksi, namun perempuan tersebut ada di luar negeri dan tidak menyaksikan, tidak live, tidak tahu bahkan, tapi sudah tahu bakal nikah, maksudnya walinya akan menikahkannya. Sah atau tidak nikahnya? Sah. Tidak disyaratkan dalam akad nikah kehadiran perempuan. Gitu ya. Oke? Gitu Pak Ari, bisa dipahami? Bisa pahami insyaallah? Baik. Artinya dia udah tahu gitu soalnya hari itu dia bakal nikah gitu. Iya. Cuma nggak bisa hadir gitu. Iya. Tapi kalau perawan Pak, misal nggak tahu nih perawan itu. Kalau bokap lagi, kalau bapaknya nikahin dia, itu sah juga menurut sebagian ulama. Sah nikahnya, kemudian misal diberitakan kepada putrinya dan putri ridha, ya udah imdha, yaitu terus aja. Tapi kalau ternyata putrinya nggak ridha, maka nggak sah yang tadi terjadi akad gitu Pak. Kalau nggak tahu gitu. Iya, kalau nggak tahu, tapi itu bikir ya, perawan Pak. Kalau yang thayyib janda nggak bisa. Karena harus izin dengan ini janda itu. Harus tahu yang bersangkutan. Iya, begitu. Nah, kenapa tadi dikaitkan kalau misalnya putrinya itu pas tahu
ridho, maka karena nggak apa-apa, karena walinya ini juga berhak untuk menentukan yang terbaik buat putrinya atau buat yang diwalikannya. Tapi kalau misalnya si putri ini ternyata pas tahu dia berontak nggak ridho, maka nggak sah. Karena apa? Karena memang harus dengan keridhaan dia gitu loh. Begitu. Itu kalau bikir. Itu kalau bikir. Tapi kalau janda nggak bisa seperti itu, nggak boleh. Ya. Kalau yang anaknya itu dipaksa gimana? Dipaksa ini ada gini, dipaksa di sini kapan dipaksanya? Kalau dipaksa pada aslinya tidak sah kalau dipaksa. Iya. Bikir dipaksa. Nah, enggak, bentuk kepaksaannya itu gimana? Kalau misalnya anak ini terpaksa tapi tetap oke, enggak masalah. Kayak misalnya si Joko dijodohkan sama Siti Nurbacin misalnya. Sitinya ini nggak mau, tapi ya sebagian perawan walaupun nggak mau, maksudnya nggak mau, dia punya laki idaman lain mungkin, tapi ya udahlah, ini sah. Tapi kalau misalnya menyatakan tidak ridho, enggak, saya nggak mau, nggak ridho, atau menangis atau itu kabur, nggak bisa. Tapi ada perawan yang memang sebenarnya nggak mau, terpaksa, cuman dah jalanin aja. Nah ini nggak masalah insyaallah. Begitu. Kata para ulama, tanda-tanda tidak ridhonya itu adalah menangis. Kalau misalnya menangis, nah ini berarti terpaksa dia, maka jangan, nggak sah. Itu kalau perawan. Tapi menangisnya menangis sedih, bukan menangis bahagia. Gitu. Insya Allah kalau sama antum insya Allah menangis bahagia loh, insya Allah. Alhamdulillah dapat wali gitu, wali. Kan alwi kan dibalik wali ya. Wali kukun ya. Nah, kemudian di sini apa hukumnya mentalak istri yang belum sempat digauli? Lam tamassuhunna. Sah talaknya. Namun ada konsekuensinya beda di sini. Ya. Misal antum menikahi janda dan punya anak putri sudah baligh. Oke? Kebayang janda punya putri sudah baligh. Oke? Antum nikahi dia. Akad. Kemudian tolak tumun nisa malam tamassuhunna. Antum belum apa? Belum lam tamassuhunna di sini kinayah atau ibarah atau uslub atau bahasa maksudnya mencampuri sini. Mas yaitu mencampuri. Belum menggauli dia. Ya. Baru akad. Apakah putrinya dia sudah menjadi mahram antum? Belum. Masih bukan mahram. Putrinya dia bukan mahram. Kalau dia udah baligh ya, bukan mahram. Ya. Tapi kalau antum sudah gauli dia, si ibunya ini, maka putri ini menjadi mahram. Gimana, paham atau tidak? Taib. Sekarang begini kasusnya. Pertanyaannya begini. Apa batasan yang disebut mencampuri di sini? Nah, itu penting. Apa batasan disebut mencampuri? Karena ketika sudah mencampuri maka udah mulai hukum-hukum terjadi gitu loh. Ya. Jima atau malam tamassuhunna, mas di sini masuz zaujah. Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, yang disebut mencampuri itu adalah yaitu jima benar-benar jimanya. Jima dengan benar-benar jimanya, yaitu jima dan muqaddimahnya itu sudah disebut mas. Maka ketika terjadi jima dan pencampuran antar tubuh, maka terjadilah hukum, ya, yaitu kalau dia punya putri maka putri menjadi mahram. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, kalau dia belum menentukan mahar, maka pas setelah jima itu wajib laki-laki ini menyebutkan apa maharnya. Karena mahar itu wajib dalam pernikahan, tetapi bukan rukun akad. Sehingga dalam akad boleh antum tidak menyebutkan mahar, tapi harus berazam akan memberikan mahar. Paham nggak Pak di sini Pak? Misal anak penikah, penikah, tapi anak belum ngomongin mahar, nggak pernah bicarain mahar sama calon istri, nggak pernah. Dan itu memang hak istri emang. Maka kemudian apa namanya walinya, saya nikahkan kamu dengan putri saya dulu, gitu. Saya terima nikahnya dengan putri bapak. Belum nyebutin mahar. Terjadi nikah, sah nikah, tapi mahar belum disebutkan. Apalagi ada belum disebutkan aja belum, tapi wajib untuk meniatkan akan adanya mahar. Oke. Baik, kemudian ini belum ngapa-ngapain aja, kemudian ayo lakukan jima kemudian sama istri ini. Nah, setelah melakukan jima itu wajib harus tasmiyatul mahar. Sebut apa maharnya, harus karena udah terjadi jima, maka harus terjadi timbal balik harga diri gitu. Karena mahar itu sebagai timbal balik harga diri perempuan, kehormatan perempuan ini. Maka harus ada tasmiyatul mahar. Apa mahar? Walaupun belum bisa mewujudkan, yang penting sudah menyebutkan apa itu maharnya. Dek, kamu minta apa nih, kan sudah saya jima, kamu minta apa? Aku minta Avanza, Mas. Waduh. Avanza lagi. Yang second ya, yang baru lah, Mas. Aduh, mati aku. Kasih brosurnya. Nah, brosurnya doang. Atau tunjukin showroomnya aja nih, Dek, udah puas ya, gitu kan. Nah gitu. Oke? Tapi kebiasaan Ustaz waktu akad nikah kan ditanya tuh sama petugas. Enggak, ini kan ceritanya aja, Pak. Kadang nikah siri bisa aja kayak gitu, Pak. Kalau nikah yang umumnya penghulu, kayaknya penghulu nggak ada yang mau kalau nggak sebutin mahar. Karena kan akan ditulis juga, gitu kan. Baik, enggak, kembali ke khilaf kita tadi. Satu pendapat ulama ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya dari mas adalah jima. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Ya. Taib, pendapat kedua jumhur ulama mengatakan bahwasanya maksud dari mas di sini adalah tidak mesti jima, enggak langsung jima, karena jima itu kadang-kadang kan sesuatu yang rahasia ya. Maka, dan ini yang lebih tepat, pendapat kedua lebih tepat insyaallah, maka maksudnya mas di sini adalah mencampuri, di sini adalah maksudnya adalah berkhalwat dengannya ya di ruangan tertentu yang berpotensi untuk terjadinya jima tanpa penghalang. Ya. Berkhalwat dengannya di ruangan tertentu yang berpotensi terjadinya jima tanpa penghalang, itu batasannya. Gak apa-apa, Khalid, gak apa-apa pelajaran kayak gini, Bapak? Gak apa, beneran? Semangat kan, Tom? Masya Allah, SMP aja belum. Bagus, semangat. Ilmu. Iya. Ilmu syar'i tetap ya, penting ya, nanti insya Allah supaya bekal antum SMA udah paham adabul firas ya. Tahu adabul firas? Adabul firas tahu? Tahu kan tuh? Adabul firas tahu? Masih muter loading nanti insya Allah sesuatu. Nah, di sini yang jumhur mengatakan bahwasanya batasannya adalah berkhalwatnya suami dan istrinya baru ini, ya, pasutri yang baru ini berkhalwatnya di suatu tempat atau ruangan yang berpotensi terjadinya jima tanpa penghalang. Walaupun entah terjadi atau enggak jima itu, yang penting sudah melakukan itu, berkhalwat berduaan dengannya di tempat yang berpotensi terjadi jima tanpa penghalang. Itu. Jadi berkhalwat berarti umumnya berkhalwat itu berduaan. Ya. Umumnya ya, berkhalwat berduaan. Di suatu tempat, baik ruangan, kamar atau bilik yang berpotensi terjadi apa? Jima tanpa penghalang. Taib, kalau misalnya pasutri ini masuk ke kamar berduaan, habis dari
akad masuk ke kamar berduaan atau ke hotel berduaan. Ya, berpotensi nggak terjadi jima? Ada penghalang? Nggak ada. Free, bebas. Oke? Maka setelah keluar dari itu, maka dihukumi apa? Dihukumi pahala. Dihukumi dia sudah mencampurinya, gitu. Ya? Walaupun nggak jima gitu. Walaupun nggak jima, kita kan nggak enak juga nanya, udah jima belum? Kan nggak enak masa ngomong. Dan dia nggak bakal ngomong gitu lah. Udah loh, tuh lihat di kasur tuh ada merah-merah. Nggak agak gitu lah. Ya, taib. Abis dari hotel, abis dari akad, suami istri ini kemudian pasangan bride ini kemudian ke hotel, ya, ke hotel Astono namanya, ya. Nah, ke resepsionis, mesen kamar, data dan seterusnya, akhirnya gandengan tangan ke lift. Naik ke lantai 11. Butuh waktu 1 menit misalnya. Nah, pas keluar dari lantai 11 udah dihukumi mencampuri atau belum? Dan itu di lift itu cuma berduaan doang. Ayo. Udah dihukumi mencampuri belum? Berpotensi ada penghalang, ada. Enggak ada orang yang lain. Bisa terbuka liftnya saat ada. Enggak terbuka di situ. Nah, ini yang benar ini, ada CCTV. Ini masih jernih pikirannya. Jadi untuk hal-hal yang mungkin dikotori bisa lebih benar. Kalau kita udah banyak kontaminasi soalnya. Karena begini, pertama sebelum CCTV, lift itu bukan tempat yang berpotensi jima, enggak? Iya. Jumhur pezina itu enggak bakal jima di situ. Enggak ada perempuan pezina jima di enggak. Ya, maka enggak, ya. Walaupun enggak ada CCTV. Karena lift ini secara uruf tidak dikenal sebagai tempat yang berpotensi untuk jima, maka belum disebut mencampuri. Oke? Nah, ketika itu udah dia langsung ke kamar, masuk kamar. Kholas, masuk kamar, kholas. Taib, itu berdua. Kasus lain ternyata dia masuk kamar dan istrinya ini punya anak. Anaknya usia 5 tahun. Dibawa juga ke kamar. Dihukumi itu atau tidak? Dan kemudian keluar 1 jam kemudian. Apakah dihukumi telah mencampuri atau belum? Ayo, sok. Mencampuri udah. Usia 5 tahun anaknya, mencampuri. Karena belum ngerti, Siapa? Antum udah belum pernah jadi orang tua sih. Nah, anak usia 5 tahun nggak tidur terjaga. Bukan masa pembelajarnya. Pak, anak usia 5 tahun, masa orang tuanya bercampur di hadapannya? Kan nggak mungkin kan? Maka di sini secara urf, belum bisa nih dihukum ini karena ada penghalang. Tapi kalau anaknya usia 2 tahun, mungkin ya masih nyusu 1 tahun, gimana? Mungkin tidur ya. Baik dia tidur maupun terjaga kan nggak ngeh juga kan? Maka itu bukan penghalang. Oke? Kalau seusia gini nggak bisa nih, menyusu 3 tahun nggak bisa, udah ngerti dia. Nggak bisa. Iya. Maksudnya udah ngerti, udah susah kok, keberadaannya susah. Maka ya seperti itu. Itu di situ ya. Batasnya begitu ya, kawan. Ya. Nah, kalau ternyata ke hotel barengnya sama ibu mertua. Dan nginep bareng lagi sama ibu mertua. Ini nggak bisa dibilang udah belum. Kenapa? Penghalang terbesar. Pesan 2 kamar aja Ustaz kalau berdua. Saya nggak tahu kan yang mesen dia, bukan saya. Ya gitu ya, kawan. Pelit banget. Ya kan kasusnya kalau terjadi kayak gitu, Pak. Ana juga nggak tahu. Ana kan udah nyaranin ke dia jangan kayak gitu. Mertuanya jangan di situ, ya. Ya dia maunya kayak gitu aja. Nah, jadi kalau nggak apa-apa kalau kalian memang butuh mentalak istri kalian setelah nikah dan belum mencampuri mereka. Atau bahkan belum menentukan mahar bagi mereka. Belum disebut maharnya, udah ditalak duluan. Tapi belum diapa-apain, gitu loh. Ya. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Ya, untuk hukum ini ada kekhususan. Wa matti'uhunna bi syai'in yantafi'na bihi jabran lahun.
Nah, karena dia itu ditalak padahal belum dijima, dia itu ditalak padahal belum disebutkan maharnya, maka berikanlah hal yang menyenangkan perasaan perempuan ini, yaitu sesuatu yang mungkin bermanfaat buat dia, yang bisa dia nikmati sebagai penenang buat perasaannya, karena kesian lah baru dinikahi akad diceraikan, kesian. Wadaf'an li wahsyati talaq, dan juga sebagai penghilang ini apa ya, penghilang perasaan talak gitu loh, dan izalah lil ahqad, dan juga penghilang perasaan dendam dan dengki, sebel ya. Kemudian wa hadhil mut'atu tajibu bihasabi halir rajulil mutalliq. Jadi si suami ini ngasihlah sesuatu, tapi itu juga dilihat di keadaan si pria pentalak ini. Ya. Alal ghani qadra sa'ati rizqih. Kalau memang dia itu kaya, maka berikanlah kepada istri ini sesuai dengan keluasan hartanya. Kalau misalnya dia talak, belum dijima talak, padahal udah dimaharin, sebagian ulama mengatakan dia kasih dia fanisfu ma faradtum, di sini ya, di sini nanti ayat berikutnya kok itu. Tapi sini ayat ini adalah belum dijima dan belum disebut apa maharnya. Maka setelah ditalak antum boleh kasih, misalnya, nih saya kasih motor Supra, nah buat kamu. Waduh, makasih Mas ya Allah, inilah lebih berharga daripada pernikahan gitu kata istrinya. Ya. Iya. Nah, itu supaya apa ya, hatinya tuh lebih lembut aja gitu. Kasihan soalnya. Wa 'alal faqiri qadra ma yamliku. Tapi untuk yang fakir ya sesuai dengan kemampuan dia. Dek, maaf nih, setelah saya talak, saya cuma bisa ngasih kamu apa gitu ya. Apa yang bagi orang miskin ya? 1 juta. 1 juta gede Pak bagi orang miskin Pak. Itu udah gede, padahal dia nggak dapat apa-apa habis itu. Pulsa ya, Iya. Aku kasih pulsa ya. Ya Allah, berapa bang? 50.000 deh gitu. Ya udah dah bang, masya Allah. Ya bisa seperti itu, bisa Pak, bisa. Tapi itu miskin banget itu yang seperti itu, masya Allah, itu nggak punya modal dia. Tapi itu ide yang bagus Pak ya. Betapa harga dirinya itu seharga 50.000 pulsa ya. Tapi wa 'alal faqir qadra ma yamliku mata'an 'alal wajhil ma'ruf syar'an, sesuai uruf saja. Haqqan 'alal muhsinin wa huwa haqqun thabitun 'alal ladzina yuhsinuna ila al-mutallaqati wa ila anfusihim bi ta'atillah. Baik. Kemudian yang berikutnya, kalau kasus berikutnya ini, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Bagaimana kasusnya kalau wa in talaqtumun nisa ba'da al-'aqdi 'alaihinna, kalian mentalak perempuan setelah berakad padanya, walam tujami'uhunna, kalian belum sempat menjima'nya, tapi walakinnakum alzamtum anfusakum bimahrin muhaddadin lahun, tapi kalian sudah melazimkan diri kalian dengan mahar yang sudah ditentukan. Baik ditentukan, sudah disepakati sama calon istri dulu sebelum nikah. Beb, mau mahar apa? Maharnya ini Mas, 20 gram emas Mas. Oke. 20 gram emas berapa sekarang? Segram emas berapa? Sampai 1 juta Mas. Oke, emas anggaplah, misalnya anggap 1 juta aja ya. Berarti 20 juta Mas, gitu. Oke. Habis akad ditalak karena mungkin melihat aib pada istrinya. Dulu pas kamu cadaran, pas aku nador, gigi kamu bagus. Tapi setelah jadi istri kok tonggos gitu. Ya. Maafkan Mas, sehari sebelum nikah aksiden. Ya, apa namanya? Apalah gitu, ada terjadi apa gitu. Wah, enggak, saya enggak bisa. Ya, enggak bisa. Wajah kamu berubah. Tapi Mas, ini qadarullah. Iya, qadarullah, ini juga bakal qadarullah juga. Saya talak kamu ya, saya talak kamu. Saya talak pertama. Dan ini udah ditentukan maharnya walaupun belum diserahkan. Ya, gitu ya. Walaupun belum diserahkan. Maka fanisfu ma faradtum fayajibu alaikum an tu'tuhunna nisfal mahril muttafaq 'alaiha. Maka wajib atas kalian untuk memberikan kepada perempuan yang ditalak tersebut setengah mahar yang telah disepakati. Maka berarti berapa?
10 gram atau kalau masih berupa duit 10 juta. Itu wajib. Ini biasanya kalau di Indonesia kan udah ditentukan maharnya kan? Berarti ya udah setengah dari itu kalau memang belum diapa-apain itu perempuan. Ya. Tapi juga ada pengecualian. Illa an ya'funa. Illa an tusamih al-mutallaqat. Fayatrukna nisfal mahril mustahaq lahunna. Kecuali kalau misalnya si perempuan yang ditalak ini itu memberikan musamahah, keluasan hati, dimaafkan. Enggak usah mas, enggak usah bayar 10 gramnya, enggak usah. Emang ini kesalahan saya. Gitu misalnya. Beneran nih deh. Beneran mas, enggak usah. Nah, itu enak tuh. Alhamdulillah ya Allah, enggak rugi saya. Nah, gitu kan. Ya udah ya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah saya enakin udah pulang gue situ. Nyari bini lain habis itu. Ya. Au ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Au yasmahu az-zawj bi an yatruka lil mutallaqati al-mahra kullah. Atau bisa juga gini. Ya. Saya talak kamu lah dek, kamu udah berubah sekarang, padahal sebelum nikah cakep, sekarang kok naudzubillah min dzalik gitu kan. Udah saya talak kamu. Ya. Tapi kata istrinya, ya udah talak aku, tapi ingat ayat ini bahwasanya aku berhak mendapatkan berapa? Setengah dari mahar yang telah kita sepakati. Kata mantan suaminya apa? Udah langsung mantan nih. Jangankan setengah dek, seluruhnya buat kamu. Masya Allah. Langsung nangis dia. Ya Allah. Ini maharnya seluruhnya buat kamu, nggak apa-apa, udah. Saya nggak butuh dunia ini, kelas. Saya khawatir kalau terusan sama kamu nanti nggak langgeng kita, karena kamu sudah berubah. Nah, gitu kan. Tapi ini dengan syarat apa? Dengan syarat pertama sudah ditentukan maharnya, baik pas akad atau sebelum akad, atau yang kedua belum diapa-apain. Ya gitu ya. Kalau udah diapa-apain gimana? Nah itu. Kalau udah di khalwatin yang tadi Anda sebutkan, maka kalau belum disebutkan maharnya, wajib sebutkan mahar dan itu sebagai hutang. Ya. Kalau maharnya ternyata sudah dipegang oleh pihak istri, maka udah nggak bisa dipakai. Kalau misalnya habis khalwat, habis itu selesai, udah puas sekali jima, habis itu langsung ditalak. Baik, mahar sekarang punya siapa? Istri. Maka kalau maharnya di tangan istri atau di tangan keluarga istri, apakah suami berhak mengambil? Enggak, itu sudah menjadi milik istri. Karena kehormatannya sudah diambil olehnya. Baik, bagaimana kalau misalnya maharnya belum di istri? Habis jima, langsung tentukan mahar. Maharnya apa deh? Kan udah saya iniin gitu kan. Maharnya 20 gram emas, Mbak. Mas ya. Oke. Mudah-mudahan bulan depan bisa Mas tunaikan. Nah, gitu kan? Taib. Ternyata kemudian apa? Ditalak besoknya. Paham gak di sini, Ivan? Hutang. Walaupun ditalak. Hutang. Kenapa hutang? Karena istri ini dia punya harta yang masih di dhiman atau di domainnya si suami, yang harus di dhimahnya suami, tanggungan suami. Ya walaupun diceraikan, karena dia sudah direnggut kehormatannya, dia sudah menyerahkan dirinya untuk suami dengan jima itu, maka khalas. Wajib atasnya menunaikan 20 gram. Nggak bisa setengahnya dia kan sudah cerai-cerai. Nggak, karena saya sudah dilakukan pada saya jima. Khalas. Begitu. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Wala tansawul fadla bainakum. Ya, wala tansawul ayuhan nas al-fadl wal ihsan bainakum wa huwa i'ta' ma laysa biwajibin 'alaikum wa tasammuh fil huquq. Jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian, yaitu memberikan apa yang tidak wajib atas kalian dan saling memaafkan dalam hak-hak. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Baik, mudah-mudahan paham insyaallah. Ada soal ikhwan terakhir sebelum kita tutup. Mungkin cukup ya, udah jam 7:30 ini masyaallah. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.